berarti untuk yang step 1 kita udah lewatin dari install dan patching modul. Sorry, udah sampai 2 juga. Install, patching modul, sama setting modul. Terus masuk ke materi paling utama yaitu pengisian modul PIB. Nah, untuk pengisian modul PIB nanti silakan teman-teman buka dari folder paling sebelah kiri, itu ada tulisannya buka. Nah, di sini ada beberapa pilihan dari PIB, importir, pemasok, PPJK. Ini PPJK bakalan kosong karena satu situ tadi importir. Terus tarif HS, tarif cukai. Nah ini, kalau ada masalah dibilang, Pak, kita mau pilih HTPL yang rel tertutup, tapi nggak ada gitu misalnya. Kita udah patching paling baru dan kita udah cek itu emang patchingan paling baru kan, ternyata nggak ada. Itu bisa jadi karena error atau apa? Atau di modul itu belum ada patchingan terbaru terkait cukai ini, sedangkan peraturannya udah muncul. Nah, teman-teman bisa arahin mereka untuk pilih ini tarif cukai, kemudian open. Nah ini jenis komoditi BKC-nya. Ini kan ada yang udah terdata itu konsentrat. Ini apa lagi nih? Konsentrat juga. Konsentrat. Banyak deh pokoknya sampai 22. Itu bisa ngelakuin ini, klik baru. Tadi setelah buka yang tarif yang ini BKC, klik baru, nanti bakal kosong. Tinggal diisi nama jenis komoditinya. Ini tuh ngikutin berdasarkan CK1. CK1-nya si importir. Tinggal diisi. Ini saya nggak ingat, tapi tinggal akan masuk di sini. Terus berapa tarifnya ini dalam rupiah, Rp120. HJE-nya itu juga dalam rupiah, seperti ini. Kalau misalnya di modul belum diakomodir tentang penghitungan, tentang pilihan tarif BKC yang sesuai dengan CK1-nya. Ini kita close, kemudian kita buka lagi. Yang ini nih, kalau misalnya kantor BC di modul nggak ada gitu, misalnya Suta nggak ada, tinggal pilih kantor BC, masukin kode kantor BC-nya aja. Tapi kalau 0501 udah ada, jadi nggak usah kita rekam. Apa lagi ya? Gudang, Pak, ini gudang kok nggak ada ya Pak ya? Waktu kita ngisi, sama juga pilih gudang TPS, terus masukin gudang apa? Kode-kode gudangnya di sini. Next, kemudian lanjut ke pengisiannya ya, pengisian PIB. Nah, nanti ketika dibuka pertama kali, dia bakalan tampil seperti ini. Kalau teman-teman tampilannya ke tengah, nggak apa-apa. Ini nggak tahu saya kenapa bisa ke kiri ya. Page-nya kayaknya bermasalah. Oke, kita pakai base data yang udah saya kirim ke Mbak Desi. Jadi untuk modul PIB itu PEB semua ya, manifest, TPB itu nggak berlaku per kantor, jadi berlakunya nasional. Ketika emang diinstal sekali itu bisa berlaku di mana aja. Nanti tinggal pilih aja kantor apa? Kantor yang mau dituju. Kalau 0501 Suta, kalau Priok ya saya lupa. Tapi kalau misalnya daftarnya di Suta, biasanya atau di Priok, biasanya itu nggak bisa langsung ya. Jadi harus minta tolong buka akses kepabeanan. Ntar tinggal dikirimin nama perusahaan, NPWP, sama ID number. ID number itu nanti kelihatan semua di sini nih, dari about, kemudian ini user. Nanti minta ini nih aja nih. Nanti kirim ke kita, ada nama, ada NPWP, alamat, terus ini ID number-nya ada. ID number-nya ntar kita rekamin biar ketika mereka submit dokumen, sebenarnya mereka bisa langsung submit dokumen, cuma biasanya kelemahannya mereka nggak bisa terima respon. Seperti itu. Atau ketika kita kirim responnya nggak nyampe ke NSW. Salah satunya gara-gara ini. Kita lanjut ke pengisian. Silahkan dibuka file tadi yang udah dikirim sama Mbak Desi. Ada 3, PIB contoh Suta. Karena kebetulan kita Suta, kita buka yang Suta aja. Terus lampiran contoh. Sama lampiran 2. Oke. Ini
Oke, ketika udah dibuka, ini kan kelihatan semua ya di apa di PDF yang dikirim. Ada yang masih belum kebagian PDF-nya? Udah semuanya. Oh, udah semua ya, siap. Oke, kita masuk ke bagian paling atas. Ini paling mudah sebenarnya. Jadi nomor aju ini otomatis terisi. Untuk tanggal bisa lakukan edit bebas, dan juga untuk yang terakhir ini juga bisa diedit. Bisa juga melalui bagian settingan. Nih, ganti nomor yang selanjutnya. Terus kode kantor biasa, jenis impor cuma ada 2 di sini, biasa dan berkala. Kalau misalnya dia isi 3, bakalan nggak bisa isi ke 1 atau 2. Kalau berdasarkan PIB tadi yang dikirim itu, dia pakai jenis PIB biasa. 1, yang ini. Yang ini biasa. Jenis impornya untuk dipakai, yang ini enggak. Kalau ada yang butuh penjelasan, boleh langsung ditanya. Kemudian cara pembayaran tunai itu biasa. Nah, ini biasanya yang tahu cuma importir ya. Kecuali kalau dia pilih nomor 5 ini sebenarnya udah hampir nggak ada. Biasanya yang pakai nomor 5 ini reselling tuh cuma yang di tahun 2021 ke bawah, yang dia masih belum pakai C140 dan belum diselesaikan reselling-nya, dia masih pilih 5, makanya nomor 5 ini masih ada. Kemudian di sini urai negara CN dari China. Ini kalau kuning-kuning itu ada tabel bantu ya. Kalau misalnya kita klik F1, yang pokoknya kuning-kuning ini kita klik F1 ada tabel bantuannya. Ini dari CN, bisa kita cari pakai uraian, misalnya China. Ada CN di sini, pilih CN. Terus nama, alamat negara. Nah, nama tinggal saya copy paste aja sama alamat. Oke. 1 udah semuanya. 1 udah. Terus importir ini otomatis bakalan keisi sendiri ya, berdasarkan tadi kita isi. Terus NPWP pemusatan dicentang aja, simpan. Ini NPWP pemusatan itu sebenarnya importir sih, diklik aja. Nah, kalau kita importir tinggal dipilih nih, status kita API atau APP. Angka pengenal impor umum atau produsen. Biasanya umum ya. Ini di sini tuh nulisnya itu NIB. NIB-nya berapa? Saya contohin aja pakai ngasal karena di sini nggak ada NIB. Masa saya bikin segini aja. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, kalau kita PPJK gimana? Karena kan PPJK kosong nih. Kalau kita PPJK, ntar data PPJK-nya bakal keisi, sedangkan data importernya tidak akan terisi. Contoh modul PPJK yang saya punya itu kayak gini. Bukan. Nah, nih. Kebuka, oh ya kebuka. Ini PPJK-nya bakalan terisi otomatis, sedangkan importernya bisa diubah. Kalau ini punya PPJK. Nah, di sini pertanyaan tuh, kalau misalnya yang nggak punya NPWP gimana gitu? Kalau dia misalnya yayasan ataupun CD Korps Diplomatik ya. Korps Diplomatik itu pilih lain-lain atau bisa pilih paspor kalau dia pakai perwakilannya ya. Tapi kalau misalnya dia pakainya bukan perwakilan, CD-nya mau diisi CD, pilih 4 lainnya, kemudian di sini diisi CD berapa gitu kan. Terus tapi yang ini dikosongin aja. Nah, ini dikosongin aja. Kalau misalnya ini diisi juga CD08, nanti pada saat dia kirim dokumen, jadi dia bakal reject tuh NPWP NIB Anda tidak memiliki akses kepabeanan. Kayak bakal begitu. Nah, jadi kalau misalnya kayak apa tadi? Kayak yayasan, kayak korps diplomatik, itu jangan diisi di bagian ininya.
dikosongin aja. Dikosongin aja. Nanti di apa? Di sini cukup. Di sini cukup seperti itu. Kita lanjut untuk data pemberitahuan udah masuk ke nomor 9, cara pengangkutan. Di F1 aja. Karena ini kita udara nomor 4. Pemilik barang. Oh, sorry. Yang importir ini, kalau dia sebagai pemilik barang juga, dia tinggal disimpan aja di bagian ini. Klik pemilik barang. Kalau misalnya importirnya ini tuh QQ atau dikonsolidasikan, berarti kan pemilik barangnya sama importirnya beda. Nanti tinggalin aja pemilik barangnya diganti sama pemilik barang yang sesuai. Kemudian klik simpan. Ini kita kan dalam hal importir sama pemilik barang sama, tinggal. Otomatis dia bakal kecentang. Kemudian yang nomor ini 4 status itu ada IO mitra lainnya. Selain 2 ini, kalau dia importirnya umum, silakan pilih lainnya. Lanjut ke nomor 10, ini sarana pengangkut itu sesuai sama flightnya dia. Yang di sini tuh bendera udara sarana pengangkut China. Berarti dari China ya? Bendera China. Nama sarana pengangkut China Southern. Nomornya IICZ. Perkiraan tanggal tiba, ya ini masih semuanya data-data dari mereka. Nggak mungkin salah harusnya. Pelabuhan muat CN. Nah, ini data apa? Data record pelabuhan. Kalau misalnya nanti nggak ada, ini nih agak sebenarnya agak bingung nih. Soalnya tadi waktu kita ngebuka yang ini, dia nggak ada nggak ada kode pelabuhan ya, nggak ada kode pelabuhan. Tapi kalau misalnya cuma dipastiin aja nih waktu ngisi kode pelabuhan ini, waktu F1 itu dilakuin. Ini kan ada muncul nih terlalu banyak data. Tampilkan yang ada ingin lihat dengan filter. Ya tinggal dilakukan searching aja. Kemungkinan besar biasanya ada sih kalau misalnya emang dia udah masuk ke list pelabuhan yang terregistrasi. Ada. Ini karena cuma record yang ditampilin 5.000, jadi nampilnya cuma 5.000 aja. Kemudian ini karena dia nggak transit, kosong, pelabuhan tujuan, ID CGK. Terus nomor 15. Nah, ini masuk ke detail dokumen. Detail dokumen ini agak rigid ya. Oke, ini dia pertama. Oke. Jadi untuk bisa impor itu minimal dia 2 packing list sama invoice. Cukup itu aja. Jadi nggak perlu. Jadi kalau dia nggak input AWB, dia tetap bisa masuk. Tapi nanti statusnya itu preno. Terus kalau dia nanti nginput BC11 juga lengkap tapi nggak sama, bakalan reject. BC11 tidak ditemukan. Sebenarnya ditemukan, cuma ada kesalahan. Soalnya salah aja tanggal host atau tanggal master atau pos ini juga misalnya 01 ini 1 juga dia kelupaan angka 1 atau harusnya 8 tapi dipilihnya 0 itu juga bakal reject. Ini kayaknya udah umum banget ya. Di sini dia masukin invoice 380. Copy paste. Kalau misalnya mau sekalian praktek, nggak apa-apa, silakan dijajal aja. Ini 090223 invoice simpan. Ini dia masukin AWP. Untuk detail dokumen sebenarnya bisa dilihat di ini ya, di lampiran yang kedua, lampiran PIB-nya. Dia masukin master invoice sama AWP. 741. 741.
master. Oke. Oke. Lima belas 23 simpan. Nah, kalau udah sampai tahap ini, misalnya kita mau ngecek nih, kita mau validasi lah gitu ya. Kita mau validasi. Kita coba simpan aja. Kita coba klik simpan. Nanti bakal muncul nih. Simpan data supplier. Oke. Ke data pemasok. Boleh yes, boleh no. Kalau yes, nanti suatu saat kita butuh, tinggal di F1 aja. Kalau nggak butuh, ya udah. Terus ini dia simpan-simpan. Oke. Muncul nanti itu validasi. Ada 11 item yang harus diisi tapi belum diisi sampai waktu disimpan. Nah, seperti ini nih. Kode valuta, NDPBM, bruto, neto, chief, segala macam. Oke, ini kita close dulu. Kita ubah lagi. Soalnya kalau misalnya kita nggak klik ubah karena udah kita simpen ya nggak bakal mau. Klik ubah. Di sini BC11-nya 005206 5 posnya Oke, sampai nomor 18 sudah. Kita lanjut ke ini, fasilitas impor. Ini nomor 19. Ini nggak wajib ada sebenarnya. Tapi bisa dilihat di sini. Misalnya dia ada A3, pilih 06. Atau PNAO ya, perwakilan negara asing dan pejabatnya ini. Badan internasional ini ada juga kebutuhan untuk museum, KB, kawasan berikat, wajib dipilih ini. Kalau nggak ntar di reject. Kita juga di sini keterangan pajak. Terus ini terkait DAB, deklarasi aksar barang, ini wajib diisi semua. COO, preferensi tarif. Nah, tapi karena dicontoh dia nggak ada punya fasilitas, jadi kita kosongi. Kemudian tempat penimbunan itu di Gapura Angkasa, GPRA. Ini tadi. Kalau nggak ada, bisa di-input di tadi bagian awal. GPRA. Nah, ini kan nggak ada GPRA nih. Bisa nih kita bisa coba nih. Kita simpan dulu, close, kemudian buka kodang TPS, open. Kita klik ini baru, kode KPPBC 01000, kode TPS GPRA, nama gudangnya Gapura Angkasa. Oke, udah diisi, silakan klik simpan. Ini bakal kerekod sebagai validasi atau buktinya. Kita coba lagi cek di tempat penimbunan. F1, sorry nggak bisa. Ubah dulu F1 kode GPRA. Ada sekarang. Tinggal gitu aja, kalau dia misalnya di tempat penimbunan yang ada, ditambahin. Terus kita pilih GPRA ada sekarang, kemudian masuk ke valuta CNY, Yuan CNY, NDPBN, harusnya kita sesuaikan sama yang kurs hari ini, tapi karena kita pakai sampel, kita pakai yang ini. Nah ini, Chief nomor 23. Dia pakai FOB, lalu tuh CNY nilai Chief
Ah. Satu kosong, sorry 13,034. Oke, jadi nilai CHIF ini nilai yang digabung ya antara FOB, freight, sama insurance. Ini kebetulan dia nggak pakai insurance, kosong 29 13 atau 34 13. Oh ini dia 13 atau 34 atau 13 atau 34 ini. Udah sama. Kita klik simpan. Pengurangan VD voluntary declaration. Oke. Kemudian masuk ke 27. Oke, karena kita bukan pelabuhan, jadi kita nggak ada peti kemas. Jadi yang untuk bagian ini nggak apa-apa, dikosongin aja, nggak akan reject. 27 udah, tapi kalau misalnya dia pelabuhan isi nomor kontainer, terus kalaupun misalnya ntar ada Pak, nanti yang nomor kontainer di siapa, pastiin aja dia tuh impornya bener lewat Suta atau Priuk gitu. Soalnya kalau Suta harusnya nggak isi. Kemudian untuk nomor 28 di sini dibikin 4 package, no merek, jumlah 4 package PK. No merek, simpan aja. Ini udah 2930 68 Oke, sampai sini kita coba simpan. Tadi kan ada belasan tuh yang divalidasinya masih belum kelar. Ini sekarang tinggal 6 lagi. Nama penjual barang harus diisi, alamat penjual, nama penjual, pernyataan importir, nanti terakhir transaksi pembayaran harus diisi. Harga header, oke, detailnya masih kosong. Oke, ini dia. Kita ngelupain bagian penjual. Penjual ini kita bikin aja sama dengan pengirim. Sama kayak misalnya dia eksportir sekaligus pemilik barang atau enggak gitu. Kalau misalnya sama dengan pengirim berarti dia eksportir sekaligus pemilik barang. Kalau enggak, bebas. Oke, disimpan. Keluar. Kita coba simpan lagi. Tadi kan 6. Sekarang tinggal 3 nih. Pernyataan importir harus diisi, transaksi pembayaran harus diisi. Transaksi pembayaran. Isi. Nomor 16. Mantep Pak. Ternyata ada yang kelupaan nih di nomor 16. Nomor 16, oke, transaksi lainnya. Diubah LAI, pembayaran lainnya. Ada yang lain sih, tapi sesuai sama si importirnya. Tadi 3, sekarang tinggal 2. Pernyataan sama data header. Data header tuh sebenarnya ubah, simpan. Data header sama detail. Header nge-state-nya 13.134 yuan. Di detail masih kosong. Kenapa di detail kosong? Karena emang kita belum isi detail barang. Nah, di sini detail barang itu ada 2 jenis barang. Kita isi angka 2. Ubah 2, simpan. Nah, tadi dari yang apa? Tadi dari yang 3, sekarang dari 2 jadi 3 nih validasinya. Perekaman detail belum lengkap, baru 0 data benar karena belum diisi. Kalau dia statusnya masih belum lengkap, dia bakal masih di status edit. Kemudian kita klik di sini. Nah, seri barang ini kita bakalan lihat di bagian lampiran barang. Ini ada dua barang. Kira-kira sebelum lanjut ada pertanyaan?
Oke, tidak ada. Aku Oh iya Bang, siap Bang. Tapi mungkin nanti kali Mas ya, ini kan masih secara general ya. Kita tuh Iya. sering banget case masalah yang impor sementara. Iya Bang. Jadi kayak masukin satu-satu rigid terus sering juga yang masalah apa namanya ngisi ditangguhkan atau dibebaskan seperti itu. Udah, ini aja feedback soalnya. Oke Bang, ntar yang impor sementara kita ini ya, kita coba lengkapin ini, nanti kita baru coba lengkapin yang pengisian impor sementara ya Bang ya. Oke. Siap Bang. Ini barangnya servo. Ini HS kita copy paste aja semuanya. Nanti biar gampang ngelanjut ke pengisian yang lainnya. Seri HS nggak usah, uraian barang, servo sprint unit. Mereknya dia 000, oke nggak apa-apa. Negara asal Cina, CN. Netonya itu number of berarti ini 0. Bisa. Kode kemasan. NIU. Sudah package. Nah, mungkin ini nih yang tadi sempat ditanyain sama Bang Gandri ya, tarif fasilitas. Di sini nih ada dia ditanggung pemerintah, ditunda berkala, bebas pelekatan bea cukai sama tidak dipungut. Nah, kalau impor sementara kan dia kan ada status yang declare dia apa di skip impor sementaranya ya. Jadi ini bisa dipilih di sini nih di bagian tarif fasilitas. Tapi kebetulan yang di sini contohnya bayar, kita bikin dulu. Ininya 0 karena nggak ada fasilitasnya. Terus ini juga di nolin aja. Kalau misalnya dia 5%, terus statusnya bebas, bikin 100%. Berarti 100% bebas. Atau BM 5%, dibebasin cuma setengahnya. Berarti bebas terus di sini dibikin 50%. Tapi karena di sini nggak ada fasilitasnya, kita bikin kosong, ini kosong. Nggak ada cukai, terus PPN-nya dia itu PPN-nya 11, PPN nggak ada. Oke, simpan. Status kondisi barang harus diisi, jenis transaksi pada detail belum diisi. Status kondisi barang. Oh, seksi. R, oke, NTR. Simpan. Satu.
Tes. Ayo. Ini. Oke, untuk yang detail juga udah selesai. Kita balik dulu. Lah, untuk detail barang tadi udah diisi, kita klik ubah, terus simpan. Nih, pernyataan importir PBJK harus diisi. Pernyataan importir PBJK harus diisi. Ini nih, bagian ini nih. Kita klik ubah, klik saya setuju, keluar centang. Nah, ini kan awalnya itu edit ya. Kalau kita simpan sekarang, harusnya dia nih data lengkap NPWP wajib bayar semua ready, siap dikirim. Oke, nanti ini statusnya bakalan ready di sini nih. Statusnya bakalan ready. Kemudian kita coba construct. Jadi untuk ini udah jadi PIB ya. Kalau kita misalnya cetak, dia bisa dicetak. Kurang lebih ini tampilannya sama nih, sama tadi yang kita dapetin. Udah dapat satu modul PIB, ini statusnya masih draft. Terus tadi ini lampiran apa? Lampiran barang. Sama ini lampiran invoice master AWB sama AWB-nya. Ini statusnya ready. Nah, untuk bisa kirim ke kita, dia harus dicoba construct atau bentuk edifect. Jadi kalau katanya edifect ulang gitu, edifect ulang itu dia klik cons, ya kan. Misalnya dia udah kirim tuh komplit, Pak edifect ulang Pak, biar dikirim lagi karena di sistem belum masuk. Itu tuh yang masuk yang edifect ulang tuh dari komplit, dia bakalan ngebatalin jadi dia ready, dikonstruk lagi statusnya edifect. Udah jadi kayak udah queue itu berarti udah siap dikirim dari construct, klik com. Nanti bakalan ada ini nih, bakalan ada apa? Bakalan ada list file yang akan dikirim. Kita coba komunikasi, kirim. Oke, nggak bisa 908 karena kita nggak punya file komunikasinya. Sertifikat digital maksudnya. Oke. Untuk pengisian udah kelar. Masih ada seri barang sama pengisian cukai. Ini bentar aja nih, mudah-mudahan bisa. Oke. Satu skill harus di. Oke. Kita edifect ulang lagi dari satu skill berubah jadi ready. Nah, untuk pengisian BKC ini kan udah clear ya yang non BKC. Sekarang kita coba ngisi BKC. BKC dia wajib ngelampirin NPP BKC. NPP BKC. Ini 823. Misalnya nomornya 121. Iya, Bang. Mau nanya bentar lagi. Iya. Itu kan sering banget ya orang yang transfer modul statusnya komplit. Iya. Tapi belum dapat ya. Maksudnya belum dapat respon. Itu harus dikonstruk ulang apa gimana ya? Kalau tadi dari penjelasan Agenda. Jadi gini Bang. Status komplit itu kita harus nge-tracking. Jadi ketika PIB itu dikirim, dia itu kan harus kirim ke transfer EDI istilahnya. Jadi buat bisa kirim data, dia itu harus masuk ke portal pengguna jasa,
lalu dari dia kirim ke portal pengguna jasa, dari portal pengguna jasa kirim ke INSW, terus dari INSW baru masuk ke CESA. Nah, ini status komplit ini tuh kan kemungkinan prosesnya itu sampai ke BC proses kepabeanan ya Bang ya, kalau dia nggak masuk ke API INSW ya. Nah, jadi Belum kalau belum belum tentu sih Gin. Kadang-kadang ada case kalau kita di treatment ya. Aku nggak tahu teman-teman yang lain. Kalau saya langsung cek di portal pengguna jasanya statusnya apa. iya Kalau benar Bang. statusnya penerimaan dokumen, kita Mhm, bikin tiket. benar. Jadi dasar itu. Tapi kalau statusnya nggak ada, Iya, ya itu silakan pakai aju baru. iya Bang. Biasanya kayak gitu. Jadi ibaratnya kalau WA tuh belum centang lah. Kalau Iya, udah ada penerimaan dokumen berarti centang 1 tapi belum centang 2. Jadi belum deliver. Kayak gitu iya. bener nggak terminologinya? Benar. Jadi pokoknya selagi status dia komplit dan di portal pengguna jasa itu nggak ada, berarti dari modul ke sistemnya kita di portal itu dia belum masuk. Jadi opsinya dua, edifake ulang. Tapi kalau udah di edifake ulang dia nggak masuk juga ke portal pengguna jasa, ya udah dibikin aju baru. Entah kenapa ketika dibikin aju baru malah aju baru masuk. Even dia di edifake juga nggak ngefek. Jadi paling itu sih bang. Iya benar. Ya, tapi ada resiko sih memang Gin kalau misalkan dia aju ulang. Tapi ini Iya bang. case biasa kalau perusahaan minta, dia akan double aju. Di mana misalnya dua-duanya Preno, sorry, dua-duanya pakai Preno juga dan mungkin pakai PIB berkala. Mm-mm. Jadi dengan dua aju yang berbeda, tapi satu pengimportasi. Nanti resikonya memang pasti harus pembatalan PIB. Iya Ya, harus seperti itu sih pembatalan. Gin. Nah, Siap, Bang. ya udah, makasih ininya. Siap, sama-sama bang. Siap. Ya. Oke, tadi yang cukai ini masukin NPPBKC, udah ada masukin. Nah ini barang seri kedua coba kita ubah, simpan. Barang seri kedua kita seri pertama kita ubah. Oke. Nah ini terkenal atas, tidak terkenal atas. Oh ini seri barang ya. Kita masuk ke cukai dulu. Cukai itu misalnya kita anggap ini cukai, kita udah masukin NPWBKC, terus kita di sini. eh Misalnya dia hasil tembakau, tapi hasil tembakau lainnya. Di sini ada banyak nih. Ada rel cair sistem tertutup, itu berarti vape yang close, close system. Yang ini yang sistem terbuka, rel padat tembakau kunyah, HTL tembakau molasses. Misalnya kita pakai molasses, terus jenis tarifnya spesifik ya kalau cukai. Nanti deh nih, bakalan otomatis muncul tarif cukainya berapa di sini. Tarif cukainya bakalan muncul, tinggal masukin dia itu ada berapa gram, misalnya 20 gram. Mungkin lebih ya. Jadi nilai cukainya segini, terus di sorry, untuk fasilitas cukai pasti pelekatan kita cukai. Terus sudah atau belum dilekatin, ini boleh diklik sesuai kondisinya. Misalnya belum dilekatin, HJE, terus misalnya saldo awal akhir ini 5, jumlahnya 0. Oke. Nah ini pokoknya kayak gini aja. Nanti kalau kalau misalnya cukai, cukai ini kemungkinan besar mereka bener nih ngisinya di sini nih. Hampir nggak mungkin salah ngisinya ya. Kalau dia ngikutin CK1. Cuma yang jadi masalah ketika ini disubmit dengan kondisi yang begini aja. Kita misalnya simpan, itu sudah lengkap. Di modul dibilang udah aman semua gitu kan. Satu juga udah ready. Tapi kalau dia kirim gitu aja, itu bakal reject. Rejectnya itu eh, fasilitas cukai harus menggunakan PPN pelunasan kayak begitu. Kalau muncul kayak respon seperti itu di bagian ini, BM misalnya 5%, terus di sini statusnya itu harus pelekatan kita cukai di sini. Dan di sini harus 100%. Pelekatan kita cukai, pelekat 100%. Oke. Berarti di sini harus bikin fasilitas impor.
Oh, sorry salah. HS-nya bukan HS cukai ternyata. Oke, ubah pelekatan bea cukai. Oh. Enggak, ini kayaknya saya agak alfa sedikit ya terkait fasilitas di sini. Harusnya kalau cukai kita juga masukin fasilitas cukai, tapi saya lupa kodenya berapa di sini. Harus masukin fasilitas cukai. Fasilitas cukai. Nanti saya coba cek lagi. Di sini harus masukin fasilitas cukai biar nanti dia bisa ngelakuin penyimpanan, bisa masukin pelekatan bea cukai. Ini karena nggak ada fasilitas bea cukai cukainya, jadi di sini nggak mau masuk. Fasilitas pelekatan cukai di situ apa ya gini maksudnya gini? Itu Bang, kalau misalnya dia kan. Oh, sorry Bang, yang pelekatan fasilitas, sorry, nggak ini, nggak harus dari sini. Di sini dia ternyata, bukan di sini. Yang dibebasin itu bukan biaya masuk, tapi PPN. Jadi untuk cukai itu agak unik dia Bang. Cukai itu PPN-nya 0 kalau importasi. Ini nanti dia itu harus ngelapor ke kantor pajak untuk pembayaran PPN-nya. Ini kemarin itu kalau nggak salah agar tidak jadi double taxation Bang. Jadi pada saat soalnya kan ntar kemungkinan besar dia bakal dikenain PPN waktu dari perusahaannya. Jadi di sini pelekatan bea cukai 100%. Nah, simpan. Dia tuh ngefeknya ke sini Bang. Ini PPN-nya jadi dibayarkan 0, telah dilunasin 1.000. Agak tricky sih Bang. Cuma segini doang. Soalnya kalau yang misalnya dia bukan cukai, harusnya dia di sini kena nih, PPN-nya kena 3 juta. PPN-nya kena 3 juta. Kayak gitu. Kalau Dari yang barang. seri barang kira-kira udah pada kopi semuanya. Seri barang tinggal ngikutin yang di bagian sini doang sih. Dia ntar, oke, Mbak Desi, saya izin minta waktunya tambahan 5 menit boleh? Siap, Oh boleh. ya, siap. Kalau untuk yang seri barang, nanti sini nih, harus dari edit dokumen. Misalnya itu dia kena lartas KH ya, KH5. Misalnya dia isinya ada hewannya. Terus 1212A tanggal 12/05/22. Terus kita simpan, keluar. Nah, dia harus masukin izin karantinanya di bagian detail barang di sini. Karena dia lartas, dia harus klik terkena lartas, pilih di sini terkena lartas, kemudian klik tambah. Dia bakal muncul di sini nih. Nah, bakal muncul di sini, harus dicentang, masukin seri barangnya. Misalnya di KH5-nya itu untuk HS ini tuh seri barang 5 gitu. Ya udah dimasukin seri barang 5. Kalau misalnya di lartasnya itu di seri barang kedua, masukin kedua. Seri itu ntar kita bakalan tahu dari dokumen lartasnya dia. Ini agak ngawang sebenarnya.
sorry, ini aja deh. APPS1. Nah, misalnya ini nih, contohnya LS ya, LS. Nah, di sini itu barangnya itu kan ada 3 nih. Yang dimaksud seri itu ini nih, seri 1, seri 2, seri 3, seri 4. Nah, kalau misalnya di sininya dia nomornya nomor 3, sorry, ini nomor seri barang. Seri 3, ya berarti kita bikin di modul PIB di seri 3. Di seri 3. Di seri 3. Di seri 3. Jadi kadang tuh ada masalah di seri barang di INSW sama seri barang di dokumen lartasnya itu beda. Jadi kalau ada perbedaan kayak begitu, silakan gunakan seri barang yang ada di INSW. Karena kalau nggak ngikutin ini, dia bakalan reject. Kayak gitu. 3. Oke, nanti di sini nomor seri barangnya kelihatan, kita simpan. Data berhasil berubah terkena lartas. Kita back lagi. Sorry, cancel. Nah, perbedaannya apa kalau kita pakai dokumen lartas tadi sama enggak? Dia dicetakannya. Dicetakannya di bagian detail barang. Nah, di sini. Di detail barang ketika dia pakai lartas, di sini bakalan kelihatan ini. Izin karantina hewan, sedangkan kalau dia enggak lartas di bagian sini, di bagian barang ini nggak ada lartasnya, bukan lartas semua. Bedanya di situ, seri barangnya ngikut aja dia. Oke, Mbak Desi, mungkin dari saya terkait terkait ini udah. Tadi kita nyambi coba buka CESA 40 dulu. CESA 40 portal Jam 1 aja. CESA 40. Habis makan siang. Iya, izin Mbak dan abang-abang sekalian, ini kebetulan portalnya nggak mau dibuka usernya. Ini kadang mau, kadang enggak ini. Sangat berat hati untuk yang C40 kayaknya nggak bisa saya tampilkan. Tapi kebetulan pengisiannya itu sama percis kayak yang ada di modul biasa. Jadi harusnya nggak ada perbedaan. Paling nggak yang beda cuma fiturnya aja. Tapi kalau terkait pengisian sama semua. Kayak begitu. Untuk guideline udah semuanya. Izin Mbak, ini saya kembalikan. Kalau misalnya ada pertanyaan, disilahkan. Kalau enggak mungkin bisa kita lanjutkan. Terima kasih.